Perkenalkan, nama saya Cindy Monica dengan NIM 211170026 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UTS pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bu Febrianti Yuli Satriani, SPD IMPD. Di sini saya akan menjelaskan peran dan kedudukan Tripusat Pendidikan. Jadi yang kita bahas pertama itu peran-peran pendidikan. Yang pertama ada peran pendidikan formal dan peran pendidikan informal dan peran pendidikan non-formal. Peran pendidikan formal itu ialah peran yang pendidikannya dilakukan di ruang kelas atau ruang lingkup sekolah. Fasilitator utama dalam pendidikan formal ini adalah guru. Kenapa? Karena guru telah melalui jenjang sekolah yang tinggi yang sesuai dengan regulasi standar dari negara yang berhubungan. Yang kedua, peran pendidikan informal. Peran pendidikan informal itu pendidikan yang dilakukan di ruang lingkup keluarga. Dalam pendidikan informal, fasilitatornya itu seperti orang tua kita, kakak kita, kakek nenek kita, dan keluarga inti yang ada di dalam rumah kita. Yang ketiga itu pendidikan non-formal. Kalau pendidikan non-formal ini, lembaga pendidikan yang bersangkutan itu ialah masyarakat. Kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat mencontoh atau meniru. Jadi, masyarakat itu memiliki peran yang pas dan yang cukup berpengaruh untuk pendidikan anak-anak. Selanjutnya, keterangan Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat. Yang pertama, keinsapan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tujuannya tidak mungkin tercapai bila hanya melalui satu jalur. Yang kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Yang ketiga, keluarga itu tetap merupakan pusat pendidikan yang paling penting dalam memberikan pendidikan seperti pendidikan budi pekerti, agama, dan tingkah laku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Yang kelima, alam pemuda yang sekarang diperluas menjadi jingkungan atau alam kemasyarakatan. Ini tuh sebagai tempat sang anak berlatih untuk membentuk suatu watak atau karakter anak tersebut. Sebagai tempat sang anak untuk berlatih agar membentuk watak, satu karakter, dan kepribadian. Dan yang terakhir, keenam itu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah usaha untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialisasian sang anak. Nah, yang selanjutnya kita bahas itu ialah 3 pusat pendidikan. Yang pertama itu orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam sebuah keluarga. Kedua, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, kayak orang tua kan sibuk, dan akhirnya proses pendidikan anak itu diserahkan ke sekolah. Yang ketiga itu masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan di sekolah. Selanjutnya, tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu sebagai lingkungan pertama yang memiliki fungsi dan peran pendidikan yang penting untuk anak-anak yang dihasilkan di dalam keluarga ini ya. Pertama itu kayak keluarga itu pengalaman pertama sang anak. Jadi di dalam keluarga dia mendapatkan pendidikan pertamanya. Terus keluarga juga bisa menjamin kehidupan emosional anak, terus menanamkan dasar pendidikan moral, terus memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima itu peletakan dasar-dasar keagamaan. Jadi itu kita dapatkan dari keluarga. Nah, yang kedua itu sekolah. Beberapa karakteristik pendidikan di sekolah. Jadi yang pertama, selenggarakan secara khusus untuk pendidikan relatif lama, materi atau pendidikan lebih banyak berbentuk akademis dan umum. Yang ketiga itu masyarakat. Masyarakat ini diartikan sebagai
suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan budaya. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.